Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Windasari, dan teman-teman saya, Laila Syafina dan Nur Halija. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Nah, penggunaan metode yang tepat akan menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Adapun metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif adalah belajar yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Untuk dibahas dalam proses pembelajaran dalam kelas sehingga memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah pengetahuan, tapi juga kemampuan analisis dan sintesis. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran tanya jawab berbasis aktif. Nah, metode pembelajaran tanya jawab adalah cara menyampaikan suatu pelajaran melalui interaksi dua arah dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru, agar diperoleh jawaban kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau siswa. Nah, dalam metode tanya jawab, guru dan siswa sama-sama aktif. Siswa dituntut untuk aktif agar mereka tidak tergantung pada keaktifan guru. Karakteristik atau ciri khas yang dimiliki metode tanya jawab adalah menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, di mana siswa akan berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menyimak soal atau melihat soal yang diajukan. Nah, adapun implikasi metode pembelajaran berbasis aktif tanya jawab, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pertama, persiapan. Hal yang harus dipersiapkan dalam metode tanya jawab yaitu menurut Saiful Bahri dan Joko Prasetya. A. Adanya pertanyaan yang berorientasi pada tujuan yang direncanakan. B. Kesiapan pengajar dalam menguasai materi sehubung dengan lingkup pertanyaan. C. Pengajaran memikirkan makna dan fungsi dari setiap pertanyaan yang akan diajukan. D. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tahap pengajaran. Langkah kedua yaitu susunan pertanyaan. A. Berhubungan dengan materi yang akan dibahas. B. Berisi satu pokok pikiran. C. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. D. Hindarkan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, teknik mengajukan pertanyaan. Yang A. Ajukan pertanyaan ke seluruh siswa. B. Berikan kesempatan sesaat untuk berpikir. C. Tunjuk salah satu siswa untuk menjawabnya. Langkah keempat yaitu jawaban salah. A. Menghargai siswa atas peran sertanya. B. Mengoreksi jawaban yang salah. C. Meminta siswa lain untuk menjawab. D. Menginformasikan bahwa materi tersebut bila perlu akan dijelaskan lagi pada kesempatan lain. E. Tidak mengkritik siswa. Langkah kelima yaitu tidak ada jawaban. A. Mengulang pertanyaan dengan kalimat lain yang lebih sederhana. B. Menggunakan peragaan atau visualisasi untuk memperjelas pertanyaan, kemudian mengulangi pertanyaan. C. Menerangkan kembali materi pelajaran. D. Meminta siswa untuk menemukan jawaban dalam buku. Langkah keenam yaitu penilaian tanya jawab. A. Sejauh mana metode tanya jawab dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk ikut aktif berpikir sehingga menciptakan interaksi di kelas. B. Sejauh mana jawaban siswa mengarah pada tema yang dibahas terutama pada tujuan yang direncanakan. C. Seberapa cepat siswa dalam menanggapi pertanyaan yang ada. Langkah ketujuh yaitu tindak lanjut metode tanya jawab.
A. Guru sebaiknya menjelaskan kembali pokok materi yang dibahas, terutama bagian penting yang perlu penekanan. B. Memberi tugas lebih lanjut pada siswa agar memperoleh pengayaan dan pendalaman materi yang dibahas. Metode yang ketiga yaitu metode mind mapping atau peta pikiran. Mind mapping atau peta pikiran adalah metode pembelajaran konsep yang ditemukan oleh Tony Buzan, seorang kepala Brain Foundation tahun 1970. Nah, konsep ini didasarkan pada cara kerja otak kita menyimpan informasi atau dapat disebut sebuah teknik pencatatan yang didasarkan pada riset tentang cara otak yang sebenarnya. Nah, adapun mind mapping menurut Buzan 2006 yaitu menyatakan bahwa strategi mind mapping merupakan cara yang paling mudah untuk memasukkan informasi ke dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Nah, cara ini adalah cara yang paling kreatif dan efektif dalam membuat catatan sehingga dapat dikatakan mind mapping benar-benar memetakan pikiran orang yang membuatnya. Adapun tahap-tahap pembelajaran matematika dengan menggunakan metode mind mapping sebagai berikut. A. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. B. Siswa mempelajari konsep tentang materi pelajaran yang dipelajari dengan bimbingan guru. C. Setelah siswa memahami materi yang telah diterangkan oleh Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tempat duduk yang berdekatan. Kemudian, siswa dihimbau untuk membuat peta pikiran dari materi yang dipelajari. D. Mengevaluasi siswa tentang pemahaman guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil peta pikiran dengan mencatat atau menuliskan di papan tulis. Selanjutnya, E. Dari hasil presentasi yang ditulis oleh siswa di papan tulis, guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. F. Guru memberikan soal latihan tentang materi yang telah dipelajari kepada siswa untuk dikerjakan secara individu untuk mengetahui pemahaman konsep dan kemampuan akademis siswa. Pembelajaran yang menggunakan metode mind mapping menuntut siswa untuk menghasilkan banyak gagasan mengenai suatu konsep yang diberikan oleh guru yang dituangkan dalam sebuah mind map. Melatih siswa memiliki kemampuan orisinil karena siswa diberikan kebebasan untuk menuangkan semua ide-idenya mengenai sebuah konsep secara kreatif dalam mind map, serta pengembangan dari setiap gagasan-gagasan menumbuhkan kemampuan kolaborasi yang membangun sesuatu dari ide-ide lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila Syafina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Winda. Yang keempat itu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini disebut juga dengan metode kuliah atau metode pidato. Menurut Nana Sujana, ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak akan baik apabila penggunaannya dipersiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas penggunaannya. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan atau penutup. Yang kelima itu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta lain.
Menurut Sanjaya dan Sumarni dan Permana, demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Langkah-langkah metode demonstrasi ini ada 5. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Misalnya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Yang kedua itu, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga itu, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Yang kelima, apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keenam ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan salah satu cara mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Ada 4 langkah-langkah dalam metode eksperimen itu, yaitu yang pertama ada, kita memberikan penjelasan secukupnya tentang apa yang harus dilakukan dalam eksperimen. Yang kedua, menentukan langkah-langkah pokok dalam membantu siswa dengan eksperimen. Yang ketiga, sebelum eksperimen dilakukan, guru harus menetapkan alat-alat apa yang diperlukan, langkah-langkah apa yang harus ditempuh, hal-hal apa yang harus dicatat, dan variabel-variabel mana yang harus dikontrol. Yang keempat itu, ada setelah eksperimen selesai, guru harus menentukan apakah follow-up eksperimen, misalnya mengumpulkan laporan mengenai eksperimen tersebut, mengadakan tanya-jawab tentang proses, atau melaksanakan tes untuk menguji pengertian siswa. Yang ketujuh itu ada metode inquiry. Metode inquiry adalah teknik pengajaran guru di depan kelas di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Pembelajaran dengan metode ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, misalnya benda, manusia, atau peristiwa yang terjadi secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Langkah-langkah dari metode inquiry ini ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan situasi dengan jelas yang berarti memfokuskan inquiry. Yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang kenyataan atau fakta. Yang ketiga, merumuskan suatu hipotesis untuk menjawab pertanyaan pada langkah kedua. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang relevan dengan hipotesis dan menguji tiap hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Yang kelima, merumuskan suatu jawaban terhadap pertanyaan pokok dan menyatakan jawaban sebagai profesi fakta. Atau jawaban harus menyajikan sintetis tentang hipotesis yang diusulkan dan hasil-hasil pengujian hipotesis serta pengumpulan informasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhalijah.
Selanjutnya, yang ke-8, metode problem solving atau pemecahan masalah. Metode problem solving merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Seorang guru harus pandai-pandai merangsang siswanya untuk mencoba mengeluarkan pendapatnya. Adapun kelebihan dari metode problem solving adalah sebagai berikut. 1. Membuat peserta didik lebih menghayati pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Kedua, melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Ketiga, dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kreatif. Ada juga kelemahan dari metode problem solving adalah sebagai berikut. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk mencoba. Metode ke-9 adalah metode penemuan atau discovery. Metode penemuan merupakan proses mental di mana siswa mampu mengasimilasi suatu proses atau prinsip-prinsip. Metode discovery adalah metode yang menganggap siswa sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran yang memiliki kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Metode ke-10 yaitu metode latihan atau drill. Menurut Nana Sujana, metode drill adalah suatu kegiatan melakukan hal yang sama berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi atau menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi bersifat penemuan. Ciri yang khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama. Metode drill merupakan metode mengajar di mana siswa melakukan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Metode latihan memiliki kelebihan. Adapun kelebihan dari metode ini adalah pembentukan kebiasaan yang dilakukan oleh metode ini akan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Pemanfaatan kebiasaan tidak memerlukan banyak konsentrasi dalam pelaksanaannya. Ada juga kelemahan dari metode latihan atau drill ini adalah dapat menghambat bakat dan inisiatif peserta didik karena peserta didik dibawa kepada konformitas dan diarahkan kepada uniformitas. Latihan yang dilakukan berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. 11. Metode kerja lapangan. Metode kerja lapangan merupakan metode mengajar dengan mengajak siswa ke dalam suatu tempat di luar sekolah yang bertujuan tidak hanya sekedar observasi atau peninjauan saja, tetapi langsung turun aktif ke lapangan kerja agar siswa dapat menghayati sendiri serta bekerja sendiri di dalam pekerjaan yang ada dalam masyarakat. Adapun kelemahan dari metode kerja lapangan yang pertama, siswa dapat membuktikan secara konkret mengenai hal yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, menambah wawasan siswa mengenai lingkungan yang ada di sekitar. Ketiga, dapat melibatkan siswa secara aktif. Keempat, dapat meningkatkan minat dan sikap positif terhadap matematika. Kelima, mempererat rasa kebersamaan baik antar siswa maupun guru. Ada juga kekurangan yang terdapat pada metode kerja lapangan ini, yaitu yang pertama, memakan banyak waktu karena seringkali kegiatan lapangan tidak cukup dilakukan dalam waktu sehari. Kedua, menghabiskan biaya yang lebih karena kegiatan dilakukan di luar sekolah. Ketiga, tidak dapat dipakai setiap saat untuk setiap topik. Keempat, memerlukan biaya relatif tinggi untuk transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta kunjungan lapangan. Yang kelima, kegiatan lapangan sering berpindah-pindah karena lokasi kegiatannya tidak menentu.